Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita masih bisa menghirup udara segar dan beraktivitas seperti biasanya. Meskipun aktivitas kita sedikit dibatasi, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam beraktivitas, terutama dalam belajar, insya Allah ya. Nah, anak soleh-solehah, pada pertemuan pekan ini insya Allah kita akan melanjutkan materi bahasa Sundanya ya, yaitu ke cerita yang kedua. Setelah kemarin kita mendengarkan kisah tentang Engang dan Tikukur, kita akan lanjut ke cerita yang kedua, yaitu tentang gajah dan semut. Nanti di kisah ini, di cerita ini, ada sifat atau ada kelakuan, watak yang harus kalian jauhi dan yang harus kalian tiru ya. Silakan kalian buka dulu buku paketnya. Bapak akan terjemahkan cerita tersebut. Langsung saja, judulnya Gajah Eleh Ku Sirem, artinya gajah kalah sama semut. Aya gajah matuhna di leuweung. Ada gajah nih, tinggalnya itu di hutan. Dia itu merasa sebagai hewan yang paling besar. Sikapna itu sok asa aing. Sikapna atau perilakunya, sifatnya itu sombong, asa aing. Tara ngajenan kasasatoan anu sejen. Dia itu tidak menghargai hewan yang lain, terutama hewan yang kecil. Mun gajah ngaliwat ke hiji tempat, kalau misalnya si gajah ini jalan-jalan melewati suatu tempat, dia itu tidak melihat apa yang diinjaknya. Pokoknya apa yang dia lewati, dia senggol, yang kena disenggol aja. Gak dilihat kanan kiri, sagala ditincak, semuanya diinjek. Tah anu mindeng ngarasa dikakaya teh sirem. Nah, yang sering merasa disakiti, dihancurkan, terdolimi, yaitu si semut ya. Padahal si semut ini sudah beberapa kali rumahnya keinjek sama gajah. Bahkan sampai si semut ini banyak yang mati. Nah, akhirnya si pemimpin semut ini berdiskusilah sama gajah, ngomong sama gajah, bercerita, lamun rek ngaliwat teh kudu nempo heula tincakeun, kata si semut kepada gajah. Kalau misalnya kamu berjalan-jalan itu harus lihat dulu apa yang mau diinjak itu apa, harus dilihat, jangan sembarangan, tidak boleh sangeunahna. Tapi gajah teu ngadenge karena omongan sirem. Tapi si gajah itu tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh semut. Ya pila kadar satu letik, ya mungkin cuman hanya satu kecil, masa katanya. Satu kecil ucapannya harus diikuti, harus diturut di dalam hatinya. Ya udah biarin aja, gak usah direwes ya, biarin aja. Buka di halaman 74. Gajah tengah robah karena kelakuanana. Si gajah itu enggak merubah sifatnya, kelakuannya, tetap aja jalan dengan seenaknya. Mun ngaliwat kalabah sayang sirem, angger sok sangeunahna wae. Kalau dia itu lewat ke rumahnya semut, seenaknya aja. Geblag-geblig, ini suara kaki gajah nih diinjek-injekan sambil berjalan. Sambil jalannya itu dangah, tanggah ya, melihat ke atas. Sayang sirem katincak, ini kerajaan atau rumahnya
semut itu keinjak ya. Sirem buriak lalumpatan. Akhirnya si semut itu pada lari-lari. Padahal si gajah itu sudah dibilangin bahwa tidak boleh seperti itu. Tapi masih tetap kelakuannya seperti itu. Nempok itu teh gajah ngarasa atoh. Si gajah melihat penderitaan si semut, ada yang meninggal, ada yang apalagi tadi rumahnya hancur, dia merasa senang. Atuh ini si sirem teh beki kareheuleun. Si semut ini semakin benci sama si gajah tersebut. Akhirnya ini berkumpullah semut itu ya. Badami mau bermusyawarah untuk membalas kelakuannya si gajah. Ini semut yang jumlahnya banyak akhirnya diputuskan untuk membuat membuat lubang ya. Tapi alhamdulillah lubangnya ini dikeureuh mah akhirna anggeus. Si lubang itu akhirnya selesai. Akhirnya singkat cerita si lubangnya udah selesai dikerjakan karena istiqomah dikeureuh sedikit-sedikit dan kerjasama. Akhirnya segitu besarnya lubang tapi dikerjakan bareng-bareng sama si semut yang lain. Akhirnya selesailah lubang tersebut. Yang ukuran lubangnya itu hampir cukuplah untuk satu badan gajah tersebut. Setelah selesai, terus ditutupan ku regang. Si lubang tersebut ditutuplah sama ranting. Regang itu ranting ya. Jeung daunan sama dedaunan. Sampai si lubang tersebut tidak terlihat. Seakan-akan si lubang itu tidak ada lubang aja karena tertutup oleh ranting dan semut. Sirem ngarintip ti sabudeureun lombang. Si semut itu ngumpet sambil meliatin dari lubang kecil perjalanannya si gajah. Bari ngadaguan gajah ngaliwat ka leumbah dinya sambil menunggu gajah lewat ke sana ya. Dia pada ngintip di lubang-lubang kecil. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Seperti biasanya si gajah itu jalan ke tempat itu, lalu jalannya itu ya seperti biasa seenaknya, sehingga dia tidak melihat apa yang mau diinjeknya itu. Angger lempang nateh teu nempok tincakeun, tetap aja enggak melihat apa yang diinjeknya itu. Waktu tepi kaluhureun lobang, waktu sampai di atas lubang yang dibuat oleh semut itu, akhirnya si gajah tersebut jatuhlah ke tempat tersebut. Tiporos jatuh ya, tibebet ke lubang tersebut. Dia itu nggak bisa naik lagi karena sudah masuk ke dalam lubang yang dibuat oleh si semut itu. Karena lumayan lubangnya juga agak dalam ya. Apalagi setelah si semut itu berkumpul deketin gajah, napuk. Akhirnya awak gajah, badannya gajah itu digigit ya sama semut yang jumlahnya banyak sampai ribuan lebih. Bahkan ada yang masuk ke matanya, ada yang ke telinganya, sampai ada yang masuk ke hidungnya juga. Akhirnya gajah itu minta ampunan, nyerah ya. Nah, dari mulai itu, setelah nyerah itu, si gajah mengaku kalah sama semut tersebut. Dia itu sadar bahwa kelakuannya itu sering merugikan orang lain. Meskipun semut hanya sekedar hewan yang kecil, tapi kalau sudah bersatu, dia mampu melawan yang besar. Lamun geus ngahiji sato leutik bisa ngelehkeun sato gede. Kalau sudah bersatu, hewan yang kecil bisa mengalahkan hewan yang besar. Yang tadi contohnya semut bisa mengalahkan si gajah. Nah, itu terjemahannya ya, bapaknya terjemahkan saja. Jadi dari kisah ini bisa kita ambil pelajarannya bahwa kita itu tidak boleh sombong ya. Nanti awal akhirnya orang yang sombong itu akan celaka.
Tidak boleh merasa diri paling pintar, merasa diri paling besar, merasa diri paling kaya, merasa diri paling ganteng, paling cantik. Pokoknya kita harus rendah hati, tidak boleh sombong. Begitu pula kita yang harus diikuti dari perilaku semut yaitu kerjasamanya ya. Mereka itu bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi apabila suatu pekerjaan dikerjakan bersama-sama, maka insya Allah pekerjaan tersebut akan cepat selesai juga dalam waktu yang singkat apabila dikerjakannya bersama-sama dengan cara gotong royong. Nah, itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Silahkan kalian lanjutkan di classroom, ada tugas di classroom, dibuka classroomnya. Tugasnya hanya mencatat materi yang di halaman berikutnya ya, tentang sifat atau watak atau kelakuannya hewan, sama bahasa lemes dan bahasa loma ya. Ada bahasa loma, ada bahasa lemes. Nanti kalian silakan catat materinya ya. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.